ngobrol. Balik lagi sekarang sama Bro Ferry. Kita bareng Bro Ferry kali ini mau ngebahas sesuatu yang agak sedikit berbeda ya. Kita coba ngebahas satu hal yang fundamental ya dalam satu organisasi kita bicaranya. Jadi sedikit ngulik tentang organisasi nih ya. Oh iya, ya. Oke, Tapi oke. ini secara umum ya. Oke. Ya karena kan berarti satu organisasi itu pasti punya dasar ya. Ya. Dasarnya itu biasanya disebut sebagai anggaran AD, dasar, ART. anggaran rumah tangga, Yes. AD/ART. Nah, sebenarnya AD/ART itu apa dan bagaimana, fungsinya kayak gimana? Coba kita tanyakan nih sama Bro Ferry. Oke, thank you nih Bro Yawi. Jadi sebelum kita masuk ke ranah nguliknya suatu organisasi ataupun komunitas, perlu diketahui kalau namanya organisasi atau komunitas itu yang bisa diakui secara punya hukum, itu dia harus menyerahkan namanya anggaran dasar AD dan anggaran rumah tangga. Oke. Dan itu memang harus patuh pada undang-undang ya, kalau nggak salah ada undang-undangnya, saya lupa nomor berapa, dan itu harus didaftarkan. Nah, AD/ART itu kita harus tahu fungsionalnya untuk apa dan bagaimana sih dalam tata pelaksanaannya. AD/ART itu kalau secara umum kita bisa simpulkan adalah landasan atau acuan dasar dari berjalannya suatu organisasi. Dalam bahasa singkatnya rule of the game-nya. Oke. Jadi organisasi atau komunitas tersebut mempunyai track atau jalur berdasarkan daripada AD/ART yang telah dibuat dan disepakati dan disahkan. Oke. Seperti itu. Supaya organisasi itu berjalan sesuai track. Yes. Oke. Jangan istilahnya keluar dari track gitu. Yes. Dan AD/ART itu berfungsi hanya berlaku di organisasi atau komunitas tersebut. Oke. Tidak bisa dibawa dalam ranah publik. Tidak bisa disamaratakan ya. Harus berbeda ya. Jadi itulah yang mengatur, yang membatasi setiap gerakan-gerakan yang ini berfungsi enggak, atau setiap pergerakan atau aktivitas ini berjalan enggak dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oke, kenapa harus dibikin itu AD/ART? Ya, supaya tidak nyeleneh. Artinya tidak nyeleneh seperti ini. Bahasa saya simpel aja. Kalau kita bawa kendaraan, kalau tidak pada jalurnya, apa yang terjadi? Kecelakaan. Satu, kecelakaan. Kedua, pelanggaran lalu lintas. Jadi itulah function daripada membatasi. Nah, makanya setiap anggota ataupun setiap daripada peserta daripada organisasi tersebut harus memahami, terutama ini ya pemimpinnya, terus kepengurusannya itu harus paham tentang AD/ART dan mengetahui. Jadi ibaratnya dari struktur pimpinan, pengurus di bawahnya, kemudian sampai anggota itu harus taat dan patuh. Taat dan patuh. Oke. Karena itu akan membuat bahasanya kalau sudah pelanggaran ya jadi akan cerminan komunitas ataupun organisasi tersebut. Kayaknya kalau ada melanggar ya bagaimana sih pandangan masyarakat kepada organisasi ataupun komunitas tersebut. Nah, kalau ada beberapa pimpinan lah ya yang istilahnya melanggar atau tidak sesuai dengan AD/ART dalam kebijakan atau kewenangan, itu gimana itu? Nah, inilah kebanyakan ya. Ini yang sering terjadi implikasi daripada penggunaan AD/ART. Pemahaman dari AD/ART. Jadi seharusnya secara dasarnya AD/ART itu harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Baik itu dari puncak pimpinan sampai ke anggota yang terdaftar. Itu satu dulu. Nah, implikasinya banyakan itu AD/ART digunakan sebagai
kekuatan power dari orang yang menduduki suatu jabatan. Misalkan seperti ini, notabene gini, kalau dalam suatu perusahaan, ya kan, saya beranggapan karyawan yang paling di bawah itu misalkan adalah pekerja. Nah, itu yang boleh memecat beliau atau menghentikan beliau jika pekerja ini jikalau ada salah adalah pimpinan di atasnya atau pimpinan sampai ke tingkat di level tertinggi. Nah itu. Tapi untuk sekarang ini sih saya melihat dalam suatu organisasi kesewenang-wenangan akan power ini, kekuasaan ini sering terjadi. Padahal itu sangat-sangat disayangkan. Apalagi kalau organisasi atau komunitas itu udah skop secara nasional ya. Berarti kan ada tingkat struktural. Dari pusat, wilayah, daerah sampai ke bawahnya lagi sampai menyentuh ke warga atau ke rakyat. Nah, itu rules seperti itulah, piramid seperti itulah yang harus batasi diikutkan dan dipatuhi oleh seluruh daripada orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Jadi istilahnya dengan bahasa lain, adanya ADART ini adalah sebagai guideline supaya tertibnya satu organisasi supaya tidak terjadi adanya raja-raja kecil. Bukan raja-raja kecil, artinya gini, saya bukan katakan raja-raja kecil. Kalau raja-raja kecil itu berarti membuat suatu konflik ya, membuat satu konflik dan dia melepas, terus dia membuat rule of the game-nya sendiri. Tapi artinya begini, yang penting yang penting tidak menyalahgunakan kepercayaan akan kepemimpinan yang diberikan oleh pimpinan tertingginya. Oke, berarti dengan kata lain untuk mencegah kesewenang-wenangan. Betul. Itu fungsi dari ADART. Jadi organisasi bisa berjalan dengan mulus. Tapi ya menurut saya sekarang ini banyak sih ya kesewenang-wenangan juga terjadi yang orang yang notabene tidak memahami, ya kurang memahami, tidak memahami atau kurang memahami, saya nggak tahu, atau tidak mau mempelajari daripada ada ART di suatu organisasi atau komunitas yang dia ikuti. Itu aja. Oke. Ada nggak contoh gitu ya, pimpinan yang istilahnya dari organisasi yang menyalahi ADART? Saya melihat lebih enak tertarik kita ngomong skop secara nasional ya, saya nggak ngomong secara ini dulu. Ini kan udah tahun-tahun politik ya. Ada beberapa case di partai politik lah ya, saya bilang terjadi hal-hal seperti itu. Nah, kekuasaan, kewenang-wenangan itu, penggunaan itu sering kerap terjadi sehingga menimbulkan suatu internal konflik. Suatu internal konflik baik yang dari pusat ke wilayahnya ataupun ke daerah atau di bawahnya. Gitu. Nah, itu sering terjadi. Nah, makanya contoh kayak kemarin saya pernah dapat suatu informasi, karena ini teman juga curhat ya. Salah satu teman curhat, dia masuk di dalam suatu organisasi nasional, ya parpol nasional, ya kan, mengenai surat menyurat yang diberikan kepada teman saya ini. Kebetulan teman saya adalah pengurus di tingkat bawah ya, di tingkat bawah. Karena yang tingkat bawah ini khusus untuk bergerak. Nah, dalam hal surat menyuratnya itu saya menemukan sesuatu yang keunikan. Kenapa? Yang mengeluarkan surat itu surat seakan berlabel resmi. Ada nomor surat, ada kop surat, ada nomor surat dan perihal. Nah, saya membahas satu-satu dalam kerangka surat menyurat tersebut. Perihalnya adalah warning letter atau surat peringatan. Nah, ibarat kata itu seperti orang yang bekerja, itu hal yang wajar. Kalau ada kesalahan yang tidak sesuai dengan koridor tadi yang saya tekankan, tidak sesuai dengan koridor ADART,
ya yang dianggap tidak sesuai, itu memang harus wajarnya diberikan surat peringatan. Memecat seseorang pun dalam suatu perusahaan tidak semena-mena untuk kamu hari ini dikeluarkan, ya kan? Mengganti seseorang itu nggak semena-mena. Karena apa? Ada namanya dalam ADART itu adalah peringatan-peringatan yang diberikan. Tahapannya ya. Yes, karena ingat ADART bukan merupakan hukum. Jadi banyak orang salah menganggap ADART adalah hukum. Walaupun itu terdiri dari pasal dan ayat-ayat yang sudah tersusun rapi. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya rasa nyeleneh dan konyol. Dari dari perihalnya adalah surat peringatan, ya kan? Mungkin nggak tahu apa yang dilakukan, kekurangan apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Terus tiba-tiba pada saat saya baca daripada isi surat tersebut, itu merupakan secara tidak langsung kata dikeluarkan atau direstruktur atau digantikan. Nah, inilah saya bilang pemahaman yang tidak diketahui dalam surat menyurat dalam suatu organisasi. Nah, ini mungkin bisa saya katakan bentuk kesewenang-wenangan, bentuk di mana penggunaan kekuasaan atau jabatan. Nah, ini sangat disalahkan, karena sangat disalahkan. Apalagi saya melihat daripada label suratnya yang mengeluarkan adalah dan bertanda tangan di situ adalah level yang sebenarnya tidak punya hak, yang tidak punya hak dalam konteks ADART yang pernah saya baca ya sebelum dari organisasi tersebut. Kenapa saya bilang harusnya yang memberikan, misalkan wewenang adalah kepala cabang, tapi dikeluarkan oleh kepala di bawahnya cabang itu cabang pembantu. Yang memberhentikan adalah cabang pembantu yang mengeluarkan surat tersebut, ya salah. Harusnya bisa dibawa diinformasikan ke kepala cabang, ini loh anggota kita yang ini punya kelemahan, punya kekurangan. Nah, tahapan itu sebenarnya adalah warning dahulu, tidak bisa untuk semena-mena mengganti atau menuliskan di dalam bagian surat tersebut adalah diberhentikan. Tidak boleh. Itu yang nyeleneh buat saya. Karena gini ya, penguasaannya tidak ada di situ. Setahu saya ya, sebelum adanya satu peringatan tertulis, itu harus ada dulu peringatan secara lisan. Harus itu secara ADART. Jadi ketika istilah udah ada peringatan secara lisan, ya kan, kemudian ada reviewnya tuh. Ya, itulah fungsi dari evaluasi. Saya rasa di setiap organisasi itu ada namanya evaluasi lah. Itu yang harus ditekankan. Seperti itu. Nah, cuma kalau misalkan intinya adalah gini, kalau misalkan ada pimpinan yang model kayak gitu, udah jelas pasti dia melakukan sesuatu yang tidak taat dan tidak patuh terhadap ADART. Ya. Ya, oke. Nah, itu harus diambil sikap daripada pimpinan di atasnya. Bahkan kalau perlu, nah ini sebenarnya kalau kita ngomong struktur organisasi, yang berhak itu adalah bagian daripada pembinaan daripada organisasi tersebut. Dewan-dewan para pembina inilah yang harus mengambil sikap, memberikan ketegasan. Nah, karena apa? Itu merupakan cerminan kalau mempunyai dasar pelanggaran tidak sesuai dengan kode etik dan ADART, itu akan mencerminkan outsider berdampak kepada organisasi tersebut kepada masyarakat itu sangat jelek. Itu yang harus dipertimbangkan. Oke, jadi atas nama istilahnya nama baik organisasi, harusnya memang urusan internal seperti itu diangkat, dijadikan pertimbangan, diselesaikan. Ya wajib, itu wajib. Kalau menurut saya sih wajib. Tapi kalau misalkan kita ya sebagai orang yang terkena dampak dari orang yang sewenang-wenang, itu kan kita juga bisa melakukan pembelaan diri. Nah, setahu saya, apapun setiap orang punya hak, baik itu dalam sosialisasi masyarakat, dalam strata sosial ataupun dalam organisasi. Hak membela diri, hak menyanggah, hak menolak, ya kan? Jadi sampai manapun itu adalah yang bisa dipakai untuk
menyatakan tidak menerimanya atau tidak sependapatnya dengan suatu keputusan tersebut. Nah, karena apa? Karena dasar dari ADART adalah konsepnya dibahas bersama, ya kan, oleh sekelompok para pendiri ataupun owner ataupun yang berniat secara sama sampai ke anggota. Keputusan bersama itu dituangkan dalam ADART. Nah, itu pun sama. Kenapa? Haknya itu semua sama. Jadi ada konsep untuk membela diri. Betul. Kalau menurut saya. Jadi istilahnya gini, kita yakin bahwa ADART itu dibentuk atau dibuat oleh orang-orang yang istilahnya memang punya kompetensi, ya kan, punya nilai kebaikan, tapi belum tentu dijalankan oleh orang-orang di bawahnya. Ya. Nah, bisa jadi yang menjalankan ada orang-orang yang punya kepentingan tersendiri. Ya, itu Gitu. bisa banyak terjadi. Banyak terjadi. Dan itu tidak heran. Justru daripada itu, yuk, kalau mau pembenahan suatu organisasi secara baik, ikuti landasannya daripada mana? ADART. Betul. Supaya tidak terjadi internal konflik ataupun konflik-konflik kecil yang nantinya akan berdampak bisa panjang. Gitu loh. Itu menurut saya. Oke, Bro Ferry, terima kasih nih. Ya. Ya kan, untuk bahasan kita kali ini kita sudahi dulu. Nanti kedepannya kalau mau ada topik-topik yang menarik bisa disampaikan di komen apa yang perlu dibahas, ya kan. Dan jangan lupa di subscribe, ya kan, like dan komen Jaring Aspirasi Warga Sipil, ya. Sekian dan terima kasih. Ciao.